Oke, selamat datang di podcast Opsan Obrolan Santai. Oke, ada pepatah yang pernah bilang tak kenal maka tak sayang. So, jadi kita kenalan dulu. Sebelumnya, nama saya Edi Satrio Ramadhani, pelajar dari SMA Negeri 1 Kepahyang. Kebetulan saya nggak sendiri nih, saya bareng kakak saya Aziz Wahyu Prasetyo Wibowo. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang keseharian dari kakak saya. Oke, sebelumnya apa sih kegiatan kamu setelah kuliah sekarang? Oh, untuk saat ini saya masih kebetulan kemarin ada lowongan jadi guru di pesantren Al Munawwaroh. Jadi saya jadi operator di pesantren Al Munawwaroh dan menjadi guru sejarah. Sekarang jadi guru sejarah. Bukannya kemarin kuliah ngambil jurusan perkantoran kalau nggak salah. Ya, kalau dulu memang jurusan perkantoran. Nah, di pesantren Al Munawwaroh kan itu bagian operator. Nah, eh, guru sejarahnya lagi cuti, jadi saya menggantikan untuk mengajar sejarah untuk sementara. Gitu-gitu. Ada banyak nggak sih murid di sana? Lumayan, mungkin sekitar 40-an lah, dari kelas 10, 11, 12. Ngajarnya di kelas mana? Semua, 10, 11, 12, saya ngajar juga di situ. Selain jadi guru, kalau nggak salah dengar-dengar ada kerjaan sampingan gitu ya. Ya, alhamdulillah membuka konter dekat rumah, buka konter kecil-kecilan, dan alhamdulillah juga sedikit membantu keuangan keluarga. Bukannya kalau nggak salah rumah itu kan di gang kecil tuh. Ya. Emang rami itu konternya. Nah, kebetulan kan di sebelah konter itu ada warung tempat nongkrong anak sekolah. Jadi ramai dengan anak sekolah dan jual kuota itu ramai sama anak sekolah. Oke, sebelum lebih mengenal lebih jauh, kita saksikan dulu video profil dari kakak saya. Aziz Wahyu Prasetyo Wibowo, sesuai dengan namanya yang artinya kuat, perkasa, dan bijaksana. Aziz adalah seorang guru yang mengajar di AMA Al Munawwaroh. Dia adalah seorang guru yang rajin dan bertanggung jawab terhadap anak didiknya. Dan dia memastikan kedisiplinan, kejujuran setiap muridnya. Dia disenangi oleh semua murid karena belajar dengan Aziz tidak sepenuhnya tentang tugas, tetapi juga sesekali Aziz memberikan game kepada anak muridnya. Tak hanya seorang guru di madrasah, Aziz juga memiliki usaha sampingan di depan rumah. Dia memiliki usaha konter di dalam gang yang kecil. Aziz sangat memiliki jiwa yang berwirausaha. Dia berhasil menunjukkan bahwa memiliki penghasilan tambahan melalui usaha adalah hal yang positif dan dapat menginspirasi kepada muridnya dan masyarakat lainnya. Dan juga Aziz adalah orang yang rajin dalam membantu membangun usaha orang tuanya. Dalam waktu libur, Aziz selalu membantu orang tuanya. Ia dapat memperlihatkan nilai bakti dan rasa tanggung jawab kepada keluarga dengan cara membantu orang tuanya walau dia sudah bekerja. Oke, itulah tadi tayangan video profil dari kakak saya. Oke, kita lanjut. Oh, jadi di sana sering jadi tongkrongan untuk anak-anak sekolah ya? Ya, biasanya anak sekolah di sana setelah pulang sekolah dia nggak langsung pulang ke rumah. Kadang dia nongkrong dulu di warung di sebelah konter. Oh, sering nongkrong di Iya. sana. Tapi kalau nggak salah satu lagi ya, kamu dengar-dengar lulus CPNS tuh di Seluma. Gimana tuh ceritanya? Alhamdulillah kemarin ada pembukaan lowongan CPNS. Nah, kebetulan jurusan saya bukanya di Seluma, jadi daftarnya di Seluma dan alhamdulillah lulus di sana.
Alhamdulillah kalau gitu rezeki anak dong. Ya, kebetulan juga kan baru nikah juga kemarin. Bulan berapa tuh nikahnya? Bulan 6 2024. Oh, baru dong. Selain kerja jadi guru, ada sampingan, sering bantu orang tua juga dengar-dengar nih. Ya, kebetulan kan orang tua mebel nih. Jadi setelah pulang dari sekolah itu biasanya saya bantu orang tua buat pintu, jendela dan lain sebagainya. Dah. Dan untuk konter itu istri istri kakak yang untuk jaganya. Menjalaninya ya. Iya, bagi tugas. Hmm. Tapi yang lulus di CPNS itu bulan berapa nih mulai kerja kebetulan? Untuk saat ini masih pemberkasan, kemungkinan bulan 4 atau bulan 5 sudah menerima SK. Oh, nungguin SK dulu berarti nih. Iya. Oh, iya iya. Selain buat-buat pintu jendela gitu, bantuin ngapain aja nih? Bukan bantu ngerusuin nih. Bukan lah. Kita memang niat bantu orang tua. Oke, jadi kemarin lulus enak dong nih. Jadi pegawai negeri sipil dong. Ya, alhamdulillah. Mungkin rezekinya di sana kan. Jadi kemungkinan di pesantren juga resign dan pergi ke rumah. Bulan berapa nih resignnya jadinya? Kemungkinan itu bulan bulan 3 lah. Sudah lebaran. Oh iya, iya. Jadi enak dong, banyak penghasilan, sering bantu orang tua juga nih. Lulus juga CPNS nih. Alhamdulillah kita sebagai manusia ini harus eh, banyak-banyak bersyukur. Artinya pekerja keras dong dan juga teladan. Ya, itu harus. Kita sebagai lelaki kan apalagi sudah menikah itu wajib tanggung jawab kita untuk selalu bekerja keras. Ya dong, benar sekali. Oke, tadi udah apa? Udah lulus ya CPNS. Emang apa aja nih kesulitannya di mana aja tuh? Untuk itu tahap pertama itu ada administrasi. Nah, di administrasi itu kalau berkas kita lengkap itu insya Allah bakal lolos. Dan yang kedua itu ada tes SKD namanya. Nah, itu tingkat kesulitannya sekitar 80% lah. Karena ada ambang batas di SKD. Nah, setelah lulus SKD itu ada tes SKB. Nah, SKB-nya itu 100 soal itu poinnya 500. Nah, setelah SKB barulah integrasi nilai SKD dan SKB baru muncullah rankingan. Itu. Berapa soal sih? Misal yang tes apa tadi SKD yang pertama ya, SKD. yang kedua SKB. SKD itu berapa soal emang? Kalau Sama untuk SKB-nya juga. kalau untuk SKD itu 110 soal, waktunya itu 100 menit. Nah, kalau SKB itu soalnya 100 soal dengan waktu 100 menit. Yang kemarin yang ikut tes CPNS di Kabupaten Seluma itu ada berapa orang? Kalau total semua instansinya sekitar 12-an ribu orang kurang lebih. 12.000 orang. Banyak juga ya. Ya, Banyak saingan berarti. saingannya juga lumayan. Hmm. Sebentar lagi berarti jadi bapak-bapak nih udah mau punya anak. Ya, insya Allah bulan 3 nanti istri kakak lahiran. Semoga doakan aja, semoga lancar dan sehat-sehat. Amin. Gimana anaknya? Cowok apa cewek nih? Kalau untuk prediksi dokter kemarin kan sudah USG nih sama iparmu. Nah, kalau prediksi dokter itu 100% cewek katanya. Itu. Cewek. Jadi di CPNS, lulus CPNS ini di bagian apa di Seluma emang? Untuk daftar kemarin di bagian dokumentaris hukum di bagian undang-undang, kantornya di DPRD Seluma. Wah, jadi anggota DPRT tuh. Oh, enggak juga. Kan bagian sekretariatannya. Ya udah aman lah ya. Kerja udah dapat kerja tetap, nggak nggak di PHK sana sini. Ya, alhamdulillah lah. Rezeki anak itu kali ya. Jadi udah lulus CPNS, nggak ngajar lagi di Munawaru pesantren itu. Ya, enggak lah. Tadi kan sudah saya bilang
Saya bakal resign mungkin di bulan 3, resign di pesantren. Oke ya, kita flashback dulu ke masa SMA. By the way, kakak nih kemarin sekolah di SMA mana nih? Kalau untuk SMA, Kak sekolah di SMA di Kabawetan. SMA Kabupaten, SMA berapa itu? SMA 4 sekarang ya, Kak? Ya, kalau dulu kan SMA 1 Kabawetan, terus bertukar nama menjadi SMA 4 Kepahyang. Ngambil jurusan apa kemarin di SMA? IPA ke kemarin. Oh, IPA, saya IPS. Beda ya. Masuk kuliah kemarin lewat jalur apa nih? Kan ada 3 jalur nih. Ada jalur prestasi, jalur tes, sama mandiri. Kalau untuk masuk kemarin itu kakak jalur SNMPTN. Kalau dulu namanya SMPTN, itu jalur tes yang dibiayai sama sekolah. Oh, yang dibiayai sama Ya, sekolah. Hampir sama berarti kayak jalur prestasi gitu. beda. Kalau jalur prestasi kan itu harus ada piagam-piagam dan lain sebagainya. Nah, kalau jalur SNMPTN ini lewat jalur rapot. Oh, jalur rapor. Kemarin kuliah ngambil jurusan perkantoran. Kepanjangannya apa sih? Dari jurusan itu. Prodi apa namanya? Namanya Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas FISIP dan di Universitas Bengkulu. Fakultas Fisik. Susah nggak sih kuliah ngambil jurusan administrasi perkantoran itu? Enggak juga sih. Tergantung kitanya. Kalau masuk, rajin masuk, tugas dibuat, insya Allah lulus. Tapi kalau malas-malasan jarang masuk, ya bisa jadi dikeluarkan dari ini universitas. Oh, nggak sulit sulit kayak jurusan teknik gitu ya? Ya sebenarnya sama aja, tapi kita kan harus mengikuti selama perkuliahan. Kalau juga di teknik kita mengikuti dengan serius, bakal mudah juga lulusnya. Kebetulan kan saya juga udah mau lulus nih. Saya bingung nih mau ngambil apa teknik sipil, apa administrasi publik. Itu udah ada ancang-ancang. Gimana nih? Bingung. Apa ada saran dari kakak ya kan? Ya, kalau saran kakak sih, carilah jurusan yang dibutuhkan setelah kamu tamat kuliah. Nah, jadi kamu masuk kuliah kan itu di tahun ini. Jadi 4 tahun ke depan apa kira-kira lowongan yang buka, yang lowongan kerjanya banyak buka di tahun ketika kamu lulus nanti. Jadi kira-kira gitulah. Kira-kira kalau saya ambil teknik sipil gitu, gimana? Apa administrasi publik kan sekarang ganti nama kalau nggak salah. Ya sebenarnya kalau ngambil jurusan teknik sipil itu kan teknik sipil, administrasi publik itu sebenarnya kan sudah banyak jurusannya. Jadi ketika setiap tahun kan banyak itu lulusan dari UNIP, dari UIN, dari Universitas Swasta di Bengkulu. Jadi kalau lowongan pekerjaannya mungkin sudah nggak tertampung sama lulusannya. Kalau saran kakak sih ngambillah jurusan yang jarang diminati. Oh, iya. Kemarin kuliah tuh lulusannya lulusan tahun berapa sih, Kak? Kakak lulus di tahun 2022. Masuknya itu 2018. Kemarin bingung nggak sih nyari-nyari pekerjaan gitu dan lulus kuliah? Ya, sempat bingung sih. Setelah lulus kuliah itu kakak masukkan sekitar 30 lamaran. Jadi dari 30 lamaran itu hanya dipanggil 5 untuk interview. Nah, ketika dipanggil interview itu ada satu perusahaan eh, yang diterima di gudang Shopee Express itu di Betungan, di alamatnya di Bengkulu. Nah, di sana kakak bekerja selama 2 bulan karena kerjanya sangat berat dan tidak masuk di upah. Jadi kakak memilih untuk resign dan
balik ke Kepahyang mencari pekerjaan lagi di Payang kemarin. Berarti udah nyoba nih, udah berusaha nyoba kesana sini mencari kerja, tapi belum ada yang nyantol. Ya, kemarin sempat banyak lah lamaran, tapi tidak ada yang diterima kemarin. Makanya sekarang ya jadi guru. Udah berapa bulan? Jadi berapa? Udah lama banget. Nah, jadi guru ini kemarin ada tawaran dari Ayu, mau nggak jadi operator sekolah? Nah, jadi kakak jawab, maulah, daripada nggak ada kerjaan, jadi kakak ambillah jadi bagian operator. Nah, setelah sudah menjalani sekitar sebulan 2 bulan menjadi operator, ditawarilah lagi menjadi guru sejarah karena guru sejarahnya kemarin kan kakak bilang dia sedang cuti. Jadi operator dan ngajar sejarah. Hmm, jadi sekarang selain jadi guru dan lain-lain, apa nih kegiatan apa hobi kakak gitu? Ada hobi olahraga apa? Kalau hobi, kakak sangat hobi bermain badminton. Jadi waktu kuliah kemarin kakak ikut organisasi olahraga di fakultas fakultas di FISIP Universitas Bengkulu. Nah, kebetulan juga mengikuti kompetisi badminton dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 di tingkat universitas gitu. Udah di tingkat universitas ya. Berarti belum mengikuti lomba-lomba keluar gitu, apa tingkat Belum, provinsi apa mungkin gitu. cuma di lingkup universitas saja karena sekedar hobi hobi aja, nggak 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 gebu-gebu kalau untuk ke lebih dari itu. Di Bengkulu itu sering latihan sering latihannya di mana itu? Di Unip itu ada gor sendiri. Jadi kalau latihan itu pakai gor di kampus kampus Unip itu. Selain di sana apa ada bareng teman-teman di luar apa gitu main-mainnya di mana? Ada itu biasanya di kilometer 6,5 kalau di Bengkulu yang sering main di sana. Oh gitu gitu. Berapa per jamnya di sana? Kalau untuk per jam, kalau di Unip itu kan gratis tuh karena mahasiswa kan. Ya. Kalau di kilometer 6,5 itu 1 jamnya 30.000. Ada juga untuk ngambil paket per 4 jam, bisa juga per 6 jam. Jadi murahan di sana ya daripada di sini. Ya, kalau Di di sini sini sering juga paling main badminton. sebulan 2 kali main. Bareng kawan juga ya. Iya. Planning selanjutnya apa ini kak? Planning kakak ke depan buat kedepannya gitu kan? Untuk saat ini mungkin masih fokus dulu ke apa? Ke AI Iparmu ya. Karena kan sebentar lagi kan mau lahiran. Kalau untuk planning ke depannya itu mungkin bisa kepikir setelah udah lahiran nanti. Bakal jarang pulang pulang ke Payang nih kalau udah di Seluma gitu. Ya, paling sebulan sekali lah. Kalau lagi libur kan itu bakal pulang ke Kepahyang. Kalau di Seluma berarti nggak bantuin orang tua lagi nih. Ya, gimana? Kan udah dapat di sana mungkin ya kalau ada libur panjang ya mungkin bisa bantu orang tua. Tapi kalau liburnya cuman berapa hari itu ya ya sebisanya lah bantu kalau Jauh bisa juga. bantu. Kalau pulang cuman sekitar sehari ya tanggung ya. Gitu. Iya, itu kan perjalanannya mungkin 2 jam sampai 3 jam dari Kepahyang Iya, iya. ke Seluma. Jadi Emang lumayan menguras tenaga. apalagi berdua ya sama Ipa. Ya, apalagi kan nanti kan ada anak agak agak repot jadi kalau mau apa bolak-balik ke Payang Seluma. Emang kakak bantuin orang tua itu apa emang orang tua nggak ada tenaga kerja? Apa emang mau bantu-bantu aja? Ya? Nah, karena kan pekerjaan orang tua kan lagi banyak kan dan juga karyawan orang tua kan
cuma satu nih. Jadi eh, niat saja sih untuk bantu. Jadi biar cepat selesai kan, nggak dimarahin orang kalau lama kan. Jadi Itu. buat pengalaman kakak juga. Ya, jadi buat nambah pengalaman. Jadi ada juga skill di bagian mebel kan. Jadi kalau ada misal jika apa, kalau kakak udah ada rumah kan, bisa lah nukang-nukang sendiri. Buat lanjutin usaha orang tua juga ya nanti. Iya, insya Allah. Udah lulus masanya PNS, sudah pensiun, lanjutin usaha orang Ya, tua. masih lama juga. Masih 20 tahunan. Jadi usaha orang tua itu untuk sementara yang bantuin memang kakak sendiri sama karyawan apa ada yang lain bantuin gitu? Ada juga. Kakak ipar kan itu kerja jadi kurir paket nih, ID Express. Nah, paketnya juga sedang sedikit. Jadi dia ngantar itu di pagi hari, pulang di jam 10-11. Ketika pulang dia bantu orang tua juga. Oh, jadi dua beradik nih bantuin. Ya, kakak ipar. Anak magang kan sekarang udah jatuhnya naik SMK itu magang ya kan? Apa nggak ada sih yang magang di sana gitu? Ada sih 2 orang magang itu dari bulan 7 kemarin malah. Tapi sekarang mau selesai di tanggal 15 nanti. Tadi juga gurunya datang ke Mebel. Mau mau bilang kalau penarikan siswanya itu di tanggal 15. Jadi dia tuh rombongan itu magang sampai di tanggal 15. Oh, bentar lagi berarti ya. Sekitar 2 minggu, 3 minggu lah selesai. Ya berarti kakak termasuk orang yang rajin lah, udah mau bantuin orang tua walaupun udah ada kerja sampingan gitu, udah jadi guru juga tetap mau bantuin orang tua ya kan. Nah, iyalah kan orang tua juga sudah tua. Jadi kakak melihat dia kerja apa? Kerja berat kan mebel itu kan lumayan berat kan ngangkat kayu, nyugu-nyugu. Jadi kakak inisiatif lah untuk bantu orang tua biar menguras menguras tenaga iya, tapi bagaimana caranya kita bisa membahagiakan orang tua dan orang tua bisa bahagia juga melihat kita. Jadi kalau kita bantu kan, pasti orang tua pasti senang. Senang, bahagia, apalagi melihat nanti anaknya sukses ya. Ya, amin. Semoga aja. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, apakah ada nih pesan untuk anak-anak muda yang udah mau tamat di SMA ini? Seperti saya kan yang mau lanjut nih di perkuliahan apa gitu. Ya, pesan dari kakak sih jangan pernah putus asa, selalu belajar dan menghargai orang lain dan intinya jangan malas. Kita kalau ingin sukses itu harus rajin. Ada kakak sedikit cerita. Kemarin ada teman kakak itu kuliah, dia jurusan penjas, orang tuanya sudah meninggal itu ayahnya. Nah, ada ibunya sama ayahnya. Dia orang mungkin bisa dibilang nggak mampu kan, tapi dia punya niat untuk kuliah. Jadi dia dapat bidik misi. Setelah dia kuliah, ayahnya jatuh sakit keras. Jadi sakit keras, ayahnya dirujuk ke rumah sakit Palembang. Dia tetap melanjutkan kuliah dengan mengulang mata kuliah yang diampu karena dia mengurus ayahnya. Tapi sampai detik ini dia bisa lulus kuliah karena dia tidak malas dan sekarang dia sudah ngambil kuliah lagi di PPG. Itu walau orang tua kita tidak mampu membiayai kuliah, tapi kalau niat kita eh, ada untuk kuliah dan niat kita bagus, insya Allah Allah akan bantu kita dan kita harus serius menjalani apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pesan kakak teruslah belajar dan untuk jurusan kakak eh,
apa ya? Mungkin jurusan yang bagus untuk tahun ini itu di ilmu komunikasi. Jadi kita kalau di dunia kerja kan tidak gagap Iko apa kalau ada apa teman kerja baru kita nggak langsung jadi apa pendiam. Jadi kita bisa ngobrol santai lah sama teman kerja, nggak canggung dalam dunia kerja itu. Jadi kalau Edi mau ngambil jurusan, pilihlah dengan yang matang-matang dulu. Pokoknya pikir dengan matang jurusan apa yang mau diambil karena ketika di kuliah nanti jangan sampai sudah kuliah 3 semester mikir aku nih salah jurusan. Jangan sampai seperti itu dan jangan sampai putus kuliah. Mungkin itu pesan dari kakak. Jangan malas-malasan juga ya, Kak. Ya, itu yang pastinya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat Kakak Aziz sampaikan untuk memotivasi kita sebagai anak muda. Selamat jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetaplah produktif, dan jadilah versi terbaik dari diri Anda.